Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang bersiaplah, sesuatu hal yang besar akan segera terjadi. Kita akan coba lihat ya apakah yang terbaca di sini. Tapi ingat ya, buat Gemini ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Bersiaplah, sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada Six of Pentacles untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Kita lihat di sini ada Six of Pentacles. Nah, ini luar biasa ya. Dimana berapa dari kamu selama ini ada yang stuck ya di keuangan atau tidak punya pekerjaan, kayak sulit banget menemukan pekerjaan. Apalagi kamu sudah berjuang, kamu sudah berusaha ya, kemanapun sudah kamu masukin lamaran, bahkan sampai uang kamu habis gitu loh untuk untuk memenuhi sebuah kebutuhan kamu dalam melamar pekerjaan begitu kan, itu butuh kertas, butuh map, butuh materai gitu ya. Nah, butuh biaya. Nah, jadi itu kamu bahkan sampai sudah habis nih tabungan kamu untuk mencari kerja gitu, tapi nggak juga kunjung dapat. Nah, namun di sini aku melihat beberapa dari kamu mencoba untuk bermeditasi, merenungi ya, mungkin mencoba untuk berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan sebuah perubahan atau perbaikan dalam hidup kamu ya. Dan di situ ternyata kamu menemukan jawaban dari apa yang memang sudah kamu pertanyakan sejak lama gitu loh. Nah, mungkin saja tiba-tiba itu kamu punya kekuatan, kamu punya imajinasi, kamu punya ide-ide kreatif yang bisa kamu tuangkan, yang ternyata bisa menghasilkan di sini, menghasilkan cuan gitu ya. Ya mungkin saja beberapa dari kamu yang sudah membangun bisnis itu kamu mulai mencoba untuk memperbaiki semuanya, dan atau kamu benar-benar menemukan menemukan orang-orang yang bisa membantu kamu ya, yang intinya yang tulus lah membantu kamu, menjamin modal lah apa gitu ya. Nah, jadi intinya kamu akan menemukan jawaban segera di sini, sehingga semuanya akan mulai membaik. Atau bisa dikatakan ini dalam sebuah cinta ya, dimana kamu kayak ngerasa hubungan kamu dengan seseorang itu kayak stuck banget gitu ya, bahkan kamu untuk maju salah, mundur salah, dimana kamu ingin melepaskan juga salah, dimana ada cinta di sana. Nah, tetapi di sini aku juga melihat saat kamu merenungi, saat kamu mencoba untuk bermeditasi, apakah hubungan ini pantas untuk aku pertahankan ataukah aku harus tinggalkan. Nah, di sini kamu mulai berpikir ya, berpikir tegas. Kamu menjadi orang yang benar-benar kayak menggunakan logika ya, bahwasanya aku harus membuat sebuah perubahan pada hidup aku. Walaupun di sini ada cinta, kalau memang cinta ini tidak bisa dipertahankan, diperjuangkan ya, ya aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh ya. Dan aku merasa aku harus benar-benar bertindak. Caranya bagaimana? Ya mungkin meninggalkan hubungan ini, lebih memperbaiki diri, lebih lebih menjaga sikap gitu ya, lebih introspeksi diri, sehingga kamu menjadi orang yang lebih positif dan orang yang jauh lebih baik gitu loh. Nah, disitulah akhirnya mulai ada perubahan, mulai kamu itu menjadi orang yang perlahan-perlahan mulai bahagia, merasakan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan ya. Nah, itu cukup luar biasa kamu rasakan ya, karena pada awalnya kamu sulit untuk move on, kamu sulit untuk melepaskan, sehingga akhirnya kamu punya kemampuan juga luar biasa untuk melupakan semuanya, meninggalkan semua hal-hal yang toksik, melupakan semua hal-hal yang manipulatif begitu ya. Oke, di sini ada Nine of Wands ya, dimana akhirnya tindakan kamu itu membuahkan hasil yang cukup signifikan ya, kalau aku lihat ya, dimana pada akhirnya
kamu itu kalau dari segi keuangan, kamu akan memiliki apa yang memang selama ini yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, yang kamu butuhkan, ini akan kamu miliki, ya. Dan ini cukup membuat kamu terkejut, juga kaget gitu ya. Ternyata dengan perubahan diri aku, keajaiban mulai datang. Tuhan mulai berpihak kepada aku. Tuhan mulai menunjukkan jalan kepada aku. Tuhan mulai menunjukkan kesempatan dan peluang kepada aku. Disitulah kamu mulai bertindak, take action ya. Sehingga pada akhirnya apa yang kamu perjuangkan itu akan segera kamu miliki. Ya, cukup luar biasa ya. Inilah yang kamu rasakan. Jadi beberapa dari kamu benar-benar akan merasa kayak ada keajaiban saat kamu ingin merubah diri kamu menjadi lebih baik. Walaupun kamu sudah jadi baik gitu ya, tapi nggak ada salahnya. Mungkin caranya itu baik kepada orang-orang, berempati ya, memudahkan urusan orang gitu ya. Sehingga urusan kamu juga akan dipermudah oleh Tuhan. Karena hukum karma itu akan berlaku. Hukum tabur tua itu akan berlaku di dunia ini gitu ya. Oke, ini dia. Di mana kamu akan menjadi seseorang yang memiliki apa yang kamu harapkan. Ya, ini cukup luar biasa, membuat kamu rasa kayak bangga dengan diri kamu. Dengan pencapaian yang kamu miliki ini bangga banget gitu ya. Oke. Nah, di sini apalagi? Ada Eight of Cup. Nah, saat kamu benar-benar ingin melupakan seseorang yang tadi awalnya sulit banget ya, sekarang kamu udah optimis saja untuk melupakan seseorang. Kenapa? Karena kamu melihat ada suatu hal yang besar di depan ini. Mungkin saja seseorang akan menanti kamu dengan segala ketulusannya ya. Dan itu yang harus kamu kejar. Bukan kamu bertahan dengan kondisi yang benar-benar saling menyakitkan di sini. Jadi kamu jangan buang-buang waktu kamu dengan satu hubungan yang tidak pasti. Ya. Kalau kamu sudah berjuang, kalau sudah kamu berjuang ya kamu berusaha tapi tidak ada pergerakan, tidak pertumbuhan ya kamu harus benar-benar merelakan dan harus optimis untuk melupakannya. Begitu ya. Nah, di sini aku melihat kamu akan benar-benar bisa melupakannya. Ada Three of Pentacles di sini. Nah, Three of Pentacles ini adalah suatu kerjasama. Ada hubungan kerjasama yang terjalin antara kamu dengan seseorang mungkin ya, dengan klien-klien kamu yang lain ataupun apa begitu ya. Dan aku merasakan di sini benar-benar kamu akan membuat hidup kamu itu kayak ngerasa berguna dan kamu juga akan merasakan bahwasanya kamu itu akan dipandang oleh banyak orang karena kamu di sini sudah menunjukkan kualitas diri kamu sudah menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya ya begitu. Nah di sini kita akan coba lihat dengan kartu oracle ya, seperti apakah yang akan terbaca. Oke, seperti apakah yang akan terbaca untuk sesuatu hal yang besar yang akan terjadi berikutnya. Kita akan coba cek. Ya. Di sini ada bull. Nah, kamu di sini benar-benar berada di posisi yang benar-benar kayak down dulunya. Kau pernah kayak merasa terpuruk ya. Tetapi di sini ada kekuatan, ada kesabaran yang menjadikan kamu itu menjadi orang yang sangat benar-benar bermanfaat gitu ya. Kamu bisa menciptakan kehidupan kamu sendiri, kebahagiaan kamu sendiri ya. Ini ada a change for the better. Kamu akan merasa kehidupan kamu itu akan jauh lebih baik ke depannya ya. Akan jauh lebih baik. Oke, nah semoga aja kebahagiaan akan menyertai kamu dan segalanya. Ini juga ada beberapa dari kamu akan merasa adanya satu keberuntungan ya. Ada satu hal yang hilang dari diri kamu, tapi akan kembali dalam bentuk yang berbeda. Ya mungkin saja keuangan kamu, mungkin saja orang-orang yang pergi dari kamu itu akan kembali, mungkin dalam bentuk yang berbeda ya. Nah ini ada great passion, kamu akan punya gairah yang cukup besar, gairah yang begitu membuat kamu akhirnya bisa berubah ataupun bertransformasi ya di sini. Dan aku ngerasakan perubahan ini cukup membuat kamu bergairah gitu ya. Nah ini juga ada flying fan. Kamu pernah sih terjadi trouble atau mungkin terjadi konflik ya dengan teman ataupun dengan keluarga ya, itu mungkin konflik besar-besaran sampai kamu mungkin pernah nggak teguran beberapa tahun atau bulan ya. Namun pada akhirnya semua konflik itu akan berakhir. Kenapa? Karena kamu sudah bisa memaafkan, karena kamu sudah bisa mengikhlaskan apa yang terjadi ini ya, dan kamu sudah bisa merasa hidup kamu itu kayak
nyaman, damai, aman gitu ya, saat kamu sudah memaafkan. Sehingga konflik ini juga tidak berlangsung lama gitu loh, tidak berlarut-larut menjadi sebuah racun di dalam hidup kamu. Oke. Nah, di sini ada curate, opportunity or windfall. Kamu akan merasakan banyak kesempatan dan peluang yang akan kamu dapatkan. Arti kata kamu itu akan ngerasa hidup kamu itu begitu sangat beruntung sekali. Oke. Nah, jadi beberapa dari kamu akan ngerasakan hidup kamu itu akan berubah, berbeda. Nah, mungkin buat teman-temanku semuanya ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.